Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha ala arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin para pecinta kesucian jiwa, di dalam kitab Fadailus Suhur huruf ke-1 dari nama bulan Muharram adalah huruf mim. Huruf mim ditafsirkan oleh pengersa Abah sebagai mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Dalam kitab Fadailus Suhur juga nafsu itu wan nafsu katibli tuhmilahu syabala hubirodoi wa'i tabtinu ya babibi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang menyusu. Jika terus-menerus membiarkannya sampai dewasa, ia akan senang menyusu. Tetapi jika menyapihnya, ia pasti bisa berhenti. Contohnya seperti nafsu amarah. Nafsu amarah ialah merupakan nafsu yang cenderung kepada tabiat badaniah yang selalu menyuruh kepada kenikmatan dan syahwat indrawi, serta menarik hati untuk cenderung kepada sisi orientasi yang rendah. Dan hal itu merupakan berbagai perilaku yang buruk dan perilaku yang tercela. Nafsu amarah contohnya anak muda zaman sekarang yang pergaulannya bebas, menjerumus jiwa yang malas, mulai dari merokok, membolos sekolah, meminum minuman keras, makan obat-obatan terlarang, apalagi sampai hamidun, hamil di luar nikah. Semua ini disebabkan oleh kondisi remaja yang baru mengalami kematangan fisik, baik mental ataupun sosial, dan emosional yang tidak terkontrol dan tidak terbimbing dengan baik oleh orang tua. Masa-masa sekarang kita ini adalah masa-masa yang sangat rentan dengan berbagai penyimpangan. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah yang menghancurkan masa depan kita. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memilih teman. Menurut psikologi, bahwasannya mereka sendiri ataupun orang tua dengan lingkungannya. Pada masa ini mereka memiliki energi yang cukup besar, emosi yang berkobar, namun belum memiliki pengendalian yang benar. Terkadang kita terbawa oleh teman. Oleh karena itu kita harus bisa memilih teman. Kenapa harus memilih teman? Karena teman itu sangat berpengaruh besar dalam segala aspek kehidupan dan pergaulan. Maka dari itu kita sebagai santri harus bisa memilih teman Kita itu harus bisa memilih teman yang berwatak istiqomah, yang tekun belajar, yang bersifat wara, dan kita itu harus menjauhi teman yang hasad, zalim, bakhil, gibah, bodoh, malas, dan bohong. La tashab ma la yudhiduka haluhu wa la yadhuluka Allah. Janganlah kamu berteman dengan seorang yang tidak memberikan semangat kepadamu dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Ada sebuah syair, Ardil
ila tasal wa absir qarinahu fa innal muqarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dasyarin fajalib usura'atan wa in kana khairin niyatadi. Janganlah kamu menanyakan kelakuan seseorang, tetapi lihatlah siapa temannya, karena terkadang orang itu terbawa oleh temannya. Apabila temannya itu buruk, maka segeralah menjauh, dan apabila temannya itu baik, maka bertemanlah dengannya. Dan yang kedua, melawan hawa nafsu. Tertipu oleh hawa nafsu, terpedaya oleh bujukan syaitan. Tamakkulul halawatil hawa minal qalbi huwad da'u. Manisnya hawa nafsu yang menguasai hati adalah penyakit kronis yang sulit diobati. Ketika nafsu telah menguasai diri seseorang, maka ia adalah seperti musuh. Ketika ia tiba-tiba datang menyergap, maka kita harus melawannya dan meminta bantuan untuk mengalahkannya. Meskipun seumpama kita harus berselisih paham dengan kedua orang tua, sebagaimana musuh telah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Shadaqallahul aliyyul azim. Barang siapa yang berjuang, maka ia sebenarnya melawan hawa nafsunya sendiri. Namun jika hawa nafsu tidak dilawan, apa yang akan terjadi? Jika hawa nafsu tidak dilawan, negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang kebodohannya meluas, fisiknya tangkas tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya malas, pergaulannya bebas, kita akan tergilas, tertindas, bahkan semua cita-cita ini kita akan kandas. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Man dhanna annahu bidunil jahli fahuwa mutamannin. Siapa saja yang menyangka bahwa ia akan sukses dengan tanpa kesungguhan, maka ia seorang penghayal. Katanya pengen jadi ahlul Quran, tapi tak mau menghafal, malah menghayal. Katanya pengen jadi ahli fikih, tapi tak mau sengsara. Katanya pengen jadi tentara, tapi bermalas-malasan. Katanya pengen jadi dokter, tapi full day scroll TikTok. Is, itu artinya kamu gila. Qala Abu Thaib, walam ara fi uyubin nasi aiba kana sidqa dirina Abu Thayyib berkata, sungguh naib orang yang mampu berusaha tetapi tidak mau berusaha secara optimal. Kalau kata pengersa Abimah, tidak akan ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak akan ada perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Lalu bagaimana caranya mengobati hawa nafsu? Tidaklah lenyap hawa nafsu itu melainkan zikrullah. Dan zikrullah tidak akan memberi faidah atau manfaat kecuali dengan talqin. Dan talqin dalam agama Islam adalah kalimat la ilaha illallah saja, bukan yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Muslim wal arba'ah an Abi Sa'id.
Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu hati kita harus ditalkinkan oleh ahli talqin. Nah, alhamdulillah kita sudah ditalkinkan oleh ahli talqin, yakni Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.